perisai surah Al-Falaq dan perisai surah An-Nas. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana sejatinya dua perisai ini bermakna untuk kita dan berarti untuk kita. Tidak sekedar kita baca, tidak sekedar kita jadikan sebagai tameng biasa, perisai biasa, tetapi juga kita upayakan menjadi perisai yang betul-betul bermakna dan menghantarkan kita kepada Rahman dan Rahimnya Allah, sehingga kita kemudian menjadi hamba-hamba Allah yang terpilih untuk menghuni surganya. Bapak Ibu sekalian yang kula hormati, mungkin kita perlu dulu mengkaji setan ya. Setan ini apa sih? Sama iblis itu, sehingga kok kemudian betul-betul penting bagi kita, sehingga kita kemudian perlu untuk menjauhinya. Bapak Ibu, syaitan asal katanya itu syafana. Syafana itu bermakna jauh dan menjauhkan. Jadi tugas setan itu adalah menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu kalau jin berupa iblis, asal kata itu ablasa, yublisu, iblas, kemudian dia menjadi isim fa'il mublis. Itu artinya adalah membuat putus asa. Jadi tugas iblis itu adalah membuat kita putus asa terhadap rahmat Allah. Bayangkan situasi kita itu dijauhkan dari Allah, sementara hakikat diri kita itu secara sunnatullahnya harus dekat dengan Allah. Juga bayangkan diri kita seharusnya punya optimisme, punya keyakinan akan masa depan, punya keyakinan akan hidup ini. Tetapi kemudian iblis membuat kita putus asa terhadap masa depan, putus asa terhadap rahmat Allah. Maka dalam kenyataan ini, fakta yang kemudian bisa terjadi kepada kita adalah alih-alih kita semakin sukses, alih-alih kita semakin hebat, justru kita akan semakin terpuruk. Karena kita jauh dari Allah, dijauhkan kita oleh setan dari taqarrub ilallah, dekat dengan Allah, dan kita kemudian dijadikan sebagai hamba-hamba yang putus asa terhadap rahmat Allah. Maka otomatis kita itu sejatinya menjadi orang-orang yang merugi, betul-betul merugi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, setan itu dan iblis itu bisa saja menggerakkan manusia lain untuk menjatuhkan kita, untuk membuat kita celaka, untuk membuat kita semakin tidak nyaman dengan hidup kita. Fakta-fakta yang ada, dan ini sejak zaman dulu, ini sudah perkara kuno. Misalnya dengan sihir. Kalau di Indonesia menjadi santet, menjadi yakni sesuatu yang membuat kita dengan perantara apapun yang dilakukan oleh orang lain menjadikan kita itu tersantet, menjadikan kita menjadi orang-orang yang bisa saja celaka gara-gara perbuatan orang lain. Nah, maka fakta di surah Al-Falaq misalnya itu kan perkara tentang santet, perkara tentang sihir, perkara tentang teluh, perkara tentang mencelakai orang dengan media-media santet itu.
Nah, kalau di surah An-Nas kita fakta yang dikemukakan dan bisa dipahami dari surah An-Nas adalah bahwa kita itu mengalami wiswas al-khannas, gangguan dari jin, gangguan dari setan, agar kita kemudian mengalami keraguan di hati kita. Dan uniknya di surah An-Nas ini dikatakan bahwa yang bisa melakukan itu minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan juga kalangan manusia. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, menariknya ini kemudian menjadi perisai, menjadi tameng yang diberikan Allah kepada kita. Di surah Al-Falaq Allah hanya menggunakan satu sifatnya saja. Sementara di surah An-Nas Allah menggunakan 3 sifatnya sekaligus. Ini menegaskan bahwa kalau perkara teluk, perkara sihir, perkara santet itu sejatinya lebih ringan dibanding perkara wiswas al-khannas, perkara gangguan al-khannas. Maka di surah An-Nas Allah sampai kemudian menggunakan 3 sifatnya sekaligus. Bapak Ibu sekalian, mari kita coba cek surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Dan di surah An-Nas qul a'udzu birabbin nas. Poin pertama yang penting dari hakikat perisai bagi manusia adalah isti'adah. Isti'adah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang di surah Al-Falaq, qul, katakan ya Muhammad, a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai Al-Falaq. Apa makna al-isti'adah? Sehingga kemudian kalau kita memahami perisai, sejatinya perisai itu isti'adah itu sendiri. Apa makna isti'adah? Isti'adah di antara maknanya yakni talabul aun minallah, meminta pertolongan hanya dari Allah. Ada juga secara bahasa yang memaknainya dengan al-iltija minallah, minta tameng, minta perisai hanya dari Allah. Jadi pertama tadi talabul aun, minta pertolongan hanya dari Allah. Yang kedua al-iltija minallah, minta tameng, minta perisai itu hanya dari Allah. Nah, ada juga yang memaknai dengan al-i'tisam billah. Kita minta hati kita diberi keyakinan, keteguhan memegang tali agama Allah. Nah, itu makna isti'adah. Maka a'udzu birabbil falaq, aku mohon perlindungan dari Tuhan yang merawat Al-Falaq. Di situ memaknai satu hal penting, bahwa hakikat perisai adalah kita minta pertolongan, minta tameng, minta diteguhkan hati kita dari siapa? Dari Tuhan yang merawat Al-Falaq. Nah, jadi untuk kaitan sihir, kaitan santet, kita adalah mintanya itu dari Tuhan yang merawat Al-Falaq. Bapak Ibu sekalian, Al-Falaq ini kuno. Al-Falaq ini kalau di tafsir-tafsir, misalnya di tafsir Tabari, itu dimaknai dengan 2 hal. Al-Falaq itu dimaknai dengan si jenu jahannam,
penjara neraka jahanam. Ada yang memaknai begitu. Tetapi yang umum, jumhur memaknainya dengan cahaya di waktu subuh, cahaya di waktu gelapnya fajar. Nah, kenapa kok qul a'udzu birabbil falaq? Kenapa kita minta pertolongan, minta tameng dari Tuhan yang merawat al-falaq? Ya, kita minta pertolongan tentu saja supaya dijauhkan dari sijnu jahannam, penjara neraka jahanam. Tetapi juga al-falaq kalau dimaknai dengan cahaya di waktu subuh, itu kalau orang dalam kondisi tersihir, kondisi tersantet, itu kan sebenarnya mengalami kegelapan. Mengalami kegelapan sehingga kemudian dia disorientasi. Mengalami kegelapan sehingga dia bingung. Kan ada kadang-kadang orang sakit diperiksa di dokter, kok diagnosanya sehat, tapi dirinya merasa sakit. Entah tubuhnya sakit semua, punggungnya sakit semua, tapi pas dicek kolesterol yang nggak ada, diabetes juga nggak ada, asam aurat juga nggak ada, asam urat juga nggak ada. Tetapi nyatanya dia mengalami kesakitan. Nah, itu sama serupa dengan bahwa dia mengalami seperti orang yang mengalami kegelapan. Sehingga kalau kita minta pertolongan dari Allah SWT, minta tameng dari Allah SWT, maka supaya muncul di hatinya cahaya, dia dapat melewati kegelapan itu dengan nur, dengan cahaya. Nah, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari keburukan ciptaannya. Bapak Ibu sekalian, kata syarr yang jamaknya syurur harus pakai shin tadi ya, jangan pakai sin. Harus pakai shin besar, jangan pakai sin kecil. Kesalahan makhrajnya ini akan membuat maknanya berbeda jauh. Jadi min syarri ma khalaq, dari keburukan ciptaan. Beberapa mufassir memaknai kata syarr baik secara bahasanya ataupun secara istilahnya, itu keburukan yang paling buruk. Jadi orang kalau mau mencelakai kita, dan mencelakai kita itu dengan kata syarr, itu artinya dia sedang berusaha membuat cara dengan seburuk mungkin supaya kecelakaan yang terjadi kepada kita itu semakin buruk dan semakin buruk. Nah, maka sihir diantaranya, teluh diantaranya, itu kan tujuannya sebenarnya adalah membuat keburukan dan kecelakaan pada orang itu semakin menjadi-jadi, dan orang kemudian bisa menjadi semakin celaka. Min syarri ma khalaq, berarti syarr itu adalah keburukan yang sangat buruk sekali. Maka ada min syururi anfusina. Nah, keburukan yang paling buruk itu biasanya muncul juga dari diri kita. Keburukan yang muncul dari diri kita untuk mencelakai orang lain, nah ini kita minta iltija, minta tameng, minta pertolongan Allah supaya kita dijauhkan dari ini. Singkatnya, dari surah Al-Falaq ini
kita minta pertolongan Allah dari keburukan terburuk ciptaannya yang dia bisa, seperti dilanjutkan di ayat berikutnya, yakni min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari keburukan ketika malam sudah tiba. Bapak Ibu sekalian, kapan santet itu biasanya dioperasikan? Nah, di ayat ini disebutkan min syarri ghasiqin idza waqab. Jadi di tengah gelap itu kemudian santet diluncurkan. Tapi ini juga bisa dimaknai bahwa orang yang mengalami teluh, orang yang diteluh, orang yang disihir itu mengalami kegelapan seperti saya katakan depan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Jadi dia mengalami disorientasi. Dia mengalami kebingungan. Bayangkan orang ketika disantet, misalnya santetnya adalah tak bikin gila misalnya. Jadi orang kemudian mengalami disorientasi dalam hidupnya dan dia kemudian mengalami kegilaan. Maka santet kemudian macam-macam. Ada membuat santet itu gila, membuat senyum-senyum sendiri, membuat kesakitan di perutnya, membuat kesakitan di kepalanya, dan seterusnya. Dan intinya kemudian orang yang mengalami teluh itu, mengalami di teluh itu, mengalami kesakitan, mengalami kegelapan dalam diri. Bapak Ibu sekalian, kemudian di ayat berikutnya, wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. Orang itu biasanya meneluh, menyihir, mengirim santet itu umumnya karena hasad, karena iri dengki, tidak suka terhadap keberhasilan orang lain. Jadi orang yang hasad itu senang kalau melihat orang susah, susah kalau melihat orang senang. Itu orang hasad. Dan tameng yang pertama ini Allah beri petunjuk kepada kita bahwa untuk menanganinya, untuk menghindarkan diri kita dari hal-hal seperti ini, kita minta pertolongan Allah melalui surah Al-Falaq ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, tameng yang kedua adalah surah An-Nas, dan kita minta pertolongan Allah dengan 3 sifatnya. Karena wiswas al-khannas itu luar biasa. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi kita minta pertolongan Allah dari sifatnya sebagai Rabb. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Kita minta pertolongan Allah dari sifatnya sebagai Malik, sebagai Raja, Ilahin nas, dan kita minta pertolongan Allah dari sifatnya sebagai Tuhan, sebagai Ilah, yang dialah yang berhak untuk disembah, dan selain dia tidak berhak untuk disembah. Nah, apa wiswas al-khannas itu? Al-khannas ini kan minal jinnati wan nas. Tapi coba kita bahas yang setan sama iblis tadi dulu. Ada banyak nama setan dan nama iblis. Dalam literatur tentang setan dan tentang iblis, banyak sekali nama-namanya. Di antara nama-namanya itu misalnya Al-Hafaf, kemudian Al-Wilhan, lalu ada Khinzib, kemudian ada Zalnabur, kemudian ada Dasim. Nah, nama-nama setan dan iblis ini punya tugasnya masing-masing.
Coba apa tugas-tugasnya? Al-Hafaf tugasnya adalah membuat kita takut karena kita punya persepsi tentang suara-suara binatang atau nama-nama atau anggapan tentang binatang. Contoh misalnya, kita tiba-tiba diberi info yang sampai viral, di sungai itu ada hewan ular, berbentuk ular, ada tanduknya 10. Lalu info yang viral ini membuat kita takut, membuat kita was-was. Nah, sehingga ketika kita mau lewat situ, itu sudah was-was duluan. Nah, informasi yang berkembang ini itu biasanya dihembuskan bisa minal jinnati wan nas, yang kemudian ikut memviralkan itu adalah dia kena al-hafaf ini, setan al-hafaf ini, yang menghembus-hembuskan, memberikan informasi tentang berita-berita yang berkaitan dengan hewan. Ada lagi kadang-kadang, oh di sebelah sana itu kalau kamu lewat nanti mesti ada ringkikan kuda. Itu kalau ada burung gagak juga berkitar-kitar di situ, itu berarti sudah ada tanda-tanda. Misalnya. Nah ini namanya al-hafaf. Setan yang menghembus-hembuskan ini, yang menginformasikan ini adalah setan yang bernama al-hafaf. Ada lagi setan namanya tadi al-walhan. Walhan ini setan wudu. Panjenengan mungkin kadang-kadang mendapati ya, ada orang wudu itu nggak selesai-selesai. Apalagi wudunya kemudian pakai niat yang bilafzi, talaffuz itu. Nawaitu, nggak selesai-selesai. Sudah selesai itu niat talaffuznya, kemudian berwudu, diulang lagi dari depan. Gak selesai-selesai. Nah ini setannya namanya al-wilhan atau al-walhan. Dulu kalau di pesantren itu, kalau ada teman yang seperti ini, langsung dipukul aja. Hei, jangan selesaikan wudunya. Biasanya terus kaget ya, terus cepat-cepat wudunya, sembuh seketika. Karena memang al-walhan itu membuat dia ragu, ini wudu lanjut nggak? Jadi kayak merasa wudunya itu nggak selesai-selesai. Gitu. Itu namanya setannya al-walhan. Bapak Ibu sekalian, ada lagi namanya khinzib atau khanzab. Boleh dibaca khinzib, boleh dibaca khanzab. Setan ini tugasnya mengganggu orang proses sholat mulai takbiratul ihram sampai kemudian setelah takbiratul ihram sampai salam. Nah, setannya namanya setan khinzib atau khanzab. Nah, itu sama tuh prosesnya kayak wudhu tadi. Ada orang takbir nggak kelar-kelar. Allahu Akbar. Diulang lagi. Allahu Akbar. Sudah begini lagi. Gak selesai-selesai. Nah, cara menyembuhkannya juga sama, dipukul aja supaya dia segera takbir selesai. Nah, itu namanya setannya khinzib atau khanzab. Ada itu kadang-kadang. Mungkin panjenengan juga sering mendapati. Nah, kemudian ada setan namanya zalnabur.
Ini setan di pasar, setan di dunia usaha, ngurangi timbangan. Itu namanya setan. Yang mendorongnya namanya zal nabur, bersaing tidak sehat dalam usaha. Nah, setan yang mengganggunya namanya zal nabur. Banyak kasus. Ada, ini cerita nyata. Cerita nyata. Ini teman saya. Dulu waktu di Jakarta itu ada teman ini bersaing sejak di pesantren, sejak di sekolah sebenarnya, sejak di sekolah saing, ranking terus, dan kemudian temen ini, dua orang ini kok kersaning Gusti Allah diparingi tempat kerja yang juga sama, satu kantor. Jadi Masya Allah persaingannya berlanjut di kantor itu. Sampai suatu kali pimpinannya manggil, salah satu dulu dipanggil, kemudian sebelah misalnya si A dipanggil, lalu pimpinannya mengatakan, kamu saya putuskan kemarin dalam rapat untuk mengerjakan proyek dengan tendernya ini. Nah berikutnya kemudian temannya yang satunya tadi dipanggil juga oleh pimpinannya, lalu dikatakan hal serupa, tetapi yang berbeda adalah nominal tendernya. Sebutlah yang temannya tadi kita sebut si B. Karakter dua orang ini meskipun bersaingnya luar biasa agak berbeda. Yang A ini lebih agresif, yang B itu kadang-kadang yang terima. Ngelihat tendernya berbeda, maka kemudian si A ini ketemu pimpinannya dan kemudian mengatakan, kenapa kok yang C dikasih nominal seperti ini, sementara saya nominalnya segini? Nah, pimpinannya kemudian mengatakan, ya kalau kamu merasa mampu, ya sampaikan aja sama si B. Wah benar juga. Ini si A kemudian bertemu sama si B itu dan lalu mengatakan, saya sudah menghadap pimpinan, katanya kalau saya mampu bisa ngambil dari kamu dan kita tukar mengerjakan tendernya. Nah si B ini seperti saya katakan tadi modelnya itu agak slow. Dan dia kemudian berikan itu tender kepada si A. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian, ini karena wiswas al-khannas tadi, maka yang A ini dalam proses mengerjakan tendernya memang luar biasa. Hasilnya juga banyak. Si B juga santai, hasilnya ya segitu aja. Nah, kemudian itu berakibat pada situasi yang tadi gara-gara wiswas al-khannas, maka si A itu dalam mengerjakan proyeknya diganggu oleh zal nabur, dia mengerjakan tendernya dengan kurang jujur, tidak jujur. Sebutlah dia kemudian membawa keuntungan dari tender itu sekian juta dan dibawa ke rumah. Nah pas nyampe rumah, wah Masya Allah seneng lah. Tiba-tiba kok ada tukang sate lewat. Ada tukang sate lewat. Lalu si A ini, wah beli sate aja, beli sate. Belilah sate. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian, ini makan. Setelah makan, justru dia dan anaknya yang kadang juga diminta untuk mengerjakan proyek-proyeknya itu kok sakit. Sakit al-murus, murus. Supaya kelihatan bahasa Arab jadi al-murus. Bahasa Arabnya ishal.
ngurus sampai berkali-kali akhirnya dehidrasi dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit, jadi yang sakit itu cuma 2 orang ini, anak sama bapaknya tadi. Istrinya nggak apa-apa, anak-anaknya yang lain yang tidak biasa membantunya nggak sakit. Maka singkat cerita kemudian setelah keluar dari rumah sakit, dia harusnya kalau jujur, ini saya sebut aja nominal misalnya aja, kalau dia jujur maka dia misalnya dapat 100 juta aja. Tapi tadi karena nggak jujur itu, sisa uang dari yang 100 juta ini justru kepake untuk dia berobat sama anaknya ini. Nah, ini bahayanya zalnabur tuh gitu. Maka kan mending nggak usah kena zalnabur. Maka kita akan lurus-lurus saja. Kan Masya Allah kalau misalnya kemudian menjadi hartanya diwakafkan, hasil usahanya kemudian dijadikan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti dinaminan, luar biasa. Dia akan mengalir menjadi pahala, menjadi kebaikan yang abadi. Bapak Ibu sekalian, nama setan yang terakhir namanya Dasim. Ada namanya Mbak Dasimah. Biasanya di sinetron-sinetron itu Dasimah. Ini bahaya. Di kampung saya itu ada orang dikasih nama Saitona. Jadi bapaknya itu mungkin pas lagi baca Quran atau apa begitu, atau melihat buku agama, wah ini kayak api itu nih, dikasih nama Saitona. Nah, jadi jangan sampai nama anak kita dikasih nama Saitona atau Dasimah ya. Karena Dasim itu nama setan. Tapi ada teman saya namanya itu panggilannya Roy. Ini hak ini panggilannya Roy. Saya tanya, kamu nama lengkapnya apa? La Roy Bafi. Jadi panggilannya Roy. Tapi nama lengkapnya La Roy Bafi. Ini Masya Allah mungkin bapaknya sedang baca surah Al-Baqarah itu. Wah ini kayaknya api, La Roy Bafi, tidak ada keraguan di dalamnya. Masya Allah, panggilannya Roy. Intermezzo. Jadi Dasim ini apa tugasnya? Peranannya apa dalam mengganggu manusia? Menjadi wiswas. Tugasnya di rumah. Jadi kalau ada anak kita bikin mangkel, nah itu sebenarnya yang sedang membuat kita mangkel sinten? Mbak Dasim. Atau misalnya kita ngerasa istri ini kok cemewet sekali gitu, kemudian kita merasa agak gimana gitu, hati kita marah-marah gitu. Nah, lagi-lagi yang mengganggu kita itu namanya Mbak Dasim. Padahal istri cerewet itu harus kita syukuri loh. Karena menurut riwayat kisah seorang wali di Yaman, itu dia menjadi wali gara-gara istrinya cerewet. Dan dia sabar. Tapi istri cerewet itu pas gitu. Karena memang tugas istri memang harus mengingatkan suaminya. Sebenarnya mungkin istilah cerewet itu terlalu sarkastis. Mungkin bukan cerewet aslinya, tetapi peduli. Nah, istri itu mesti peduli. Nah, istri yang peduli itu mesti menyampaikan sesuatu kepada suaminya. Kalau justru diem-diem saja itu justru bahaya. Nah, kalau kita sabar, itu berarti kita berhasil melawan Mbak Dasimah. Kalau kita tidak berhasil, justru kita mengikuti hawa nafsu kita yang dibawa Mbak Dasimah itu, nah kita tergoda oleh Mbak Dasimah. Nah,
kita disarankan baca surah An-Nas baik ketika keluar rumah ataupun masuk rumah. Disertai doa-doa yang pada umumnya kalau kita keluar rumah dan ketika masuk rumah. Supaya apa? Supaya ba'da sim tidak mengganggu kita. Bapak Ibu sekalian, wiswas al-khannas ini memang luar biasa hebatnya. Pembunuhan terjadi karena wiswas al-khannas. Iri kepada orang lain itu karena wiswas al-khannas. Ada cerita sufistik tentang wiswas al-khannas ini, yakni bahkan ketika kebaikan itu gara-gara wiswas al-khannas menjadi keburukan. Misalnya ada orang dia mau sedekah, kemudian di dalam sedekahnya itu di hatinya mengatakan, aku harus bersedekah lebih banyak dibandingkan si itu. Nah, si itu adalah saingannya. Sesungguhnya sedekah itu adalah bagus sekali, luar biasa bagus. Tetapi karena wiswas al-khannas, sedekah kemudian menjadi tidak bermakna apa-apa. Dalam kaitan cerita sufistik tadi, yaitu ada orang ini besanan. Suatu kali dua besan ini rumahnya itu berdekatan. Yang satu itu punya piaraan kambing, dan yang satu itu sukanya tanaman. Wah, klop itu aslinya. Yang satu suka melihara kambing, yang satu suka melihara tanaman. Jadi kalau sama-sama ikhlas, meskipun kambingnya itu makan tanamannya, wah, nggak pokoknya aman. Nah, suatu kali Bapak Ibu sekalian, kambing yang dimiliki besan yang satunya itu lepas dari talinya itu lepas dari ikatannya. Yang melakukan itu setan. Jadi setan tuh memang nyebul kambingnya ini, lalu lepaslah ikatan dari kambing ini. Nah, kemudian berjalanlah kambing ini ke seberang sana, yang itu kok tempat di mana besannya itu nanam tanaman-tanaman yang sangat disukainya. Nah, ini kambing yang dilepas oleh setan itu adalah kambing yang paling disayangi oleh besannya. Singkat cerita, kambing itu makan tanaman yang paling disukai oleh besannya. Wah, kemudian besannya terus kok ada kambing ini nih. Lalu kemudian kambing itu ditangkap, dari marahnya kemudian kambing itu disembelih. Lalu disajikan di keluarga itu dari marahnya. Nah, kemudian ngundang besannya. Kemudian makanlah mereka. Di tengah makan itu besannya cerita, aku kok kehilangan kambing. Iku kambing kita tuku sak mene cerita. Sampe ndeloki kambingku lepas. Terus kata besannya, ya mbuh ya, tapi aku mau melihat kambing itu makan tanaman di samping rumahku. Ya wis lo tak sembelih.
Ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya begini. Lah itu kambingku katanya gitu. Akhirnya dua besan ini berantem gara-gara kambing yang dilepas oleh setan. Gara-garanya ini kambing tercintanya besan, dan yang dimakan oleh kambing itu adalah tanaman tercintanya besan. Ini cerita hak di Turki. Cerita hak di Turki yang kemudian membuat apa? Membuat lanjutan-lanjutan Wiswas Al-Khannas. Besan ini kemudian meminta anaknya untuk bercerai. Jadi gara-gara kambing makan dilepas oleh setan, makan tanaman tercintanya, ini kambing-kambing tercinta, sampai kemudian terjadi percekcokan dan lalu meminta anaknya untuk bercerai. Nah, itulah bahayanya Wiswas Al-Khannas. Jadi maka Al-Khannas itu apa sebenarnya? Al-Khannas itu ada yang memaknainya sebagai hawa nafsu kita. Ada yang memaknainya sebagai setan itu sendiri. Ada yang memaknainya sebagai dorongan setan. Apapun maknanya, sebenarnya adalah itu bisa terjadi oleh dorongan setan yang kita tangkap, kemudian setan yang kita tangkap itu menggoda kita, mengganggu kita, sampai kita kemudian menjadi orang yang mengalami wiswas, mengalami gangguan. Dan gangguannya itu di sini yuwaswisu fi sudurin. Sudur itu adalah lokus atau tempat puncak kesadaran kita. Jadi kalau lokus puncak kesadaran kita ini diganggu, maka otomatis kita itu pikirannya bisa terganggu, tindakannya bisa terganggu, dan hal-hal lain yang membuat kita lurus juga bisa terganggu. Maka Bapak Ibu sekalian, hakikat dua perisai itu adalah bagaimana membuat kita aman dari sihir, membuat kita aman dari gangguan setan. Dan makanya ada keterangan, perbanyaklah membaca surah Al-Falaq dan An-Nas yang biasanya disebut dengan Mu'awwidhatain, dua surat yang diawali dengan isti'adah, dengan ta'awudz. Perbanyaklah membaca ini. Plus kemudian perbanyaklah membaca kulhu, membaca suratul Ikhlas. Jadi kalau di keterangan-keterangan para mufassir, di poin terakhir dari yang saya sampaikan, kita itu diminta untuk memperbanyak zikir netral. Zikir netral itu diantaranya adalah kulhu, kemudian mu'awwidhatain, istighfar, kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, kemudian la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, termasuk tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Itu sesungguhnya adalah zikir-zikir netral yang terus-menerus harus kita dawamkan, harus kita istiqomahkan untuk kita zikir, kita baca. Saran dari para ulama, para ahli irfan, para ahli tasawuf, gunakan doa-doa tadi, utamanya pakai salah satu yang sebagai tameng paling kuat untuk kita jadikan bacaan rutin, sehingga kemudian dengan begitu kita insya Allah selalu dalam himayatullah, penjagaan dari Allah, iktifa minallah, diberi kecukupan oleh Allah. Dan dari situlah maka kemudian hidup kita insya Allah ada perisai langsung dari Allah SWT. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Nopo ingkang kula aturaken ing panjenengan semua. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.